Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Ibnu Mani dan Syekh Ibnu Baz rahimahumullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekedar mengingatkan sabda Rasul SAW, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ana mewakili yang nerima buku tadi mengucapkan banyak terima kasih kepada muhsinin yang telah menyumbangkan sebagian dari hartanya untuk membagikan buku yang kita kaji sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semuanya sebagai timbangan amal kebaikannya di hari kiamat kelak. Dan sekaligus juga mewakili yang menyumbangkan tadi, wallahu taala alam, biasanya yang menyumbangkan hartanya untuk membagikan buku-buku seperti ini agar yang mendapatkannya bisa betul-betul memanfaatkannya untuk ikut kajian rutin. Jadi itu amanah. Jadi tolong yang sudah menerima buku tersebut jangan hanya untuk dipajang di rumah, ya, untuk dibaca, untuk dibawa kajian rutin. Paham? Ya, semoga Allah memudahkan semua urusan kita di dunia wal akhirah. Baik, kita lanjut lagi pembahasan tadi malam yang berkaitan dengan 3 macam tauhid yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu ta'ala. Ya, sekedar murajaah, siapa yang bisa mendefinisikan apa itu tauhid rububiyah? Nah, ya silakan. Di antara perbuatan Allah apa? Al-Khalaq, menciptakan. Nah, Masya Allah, jazakallah khair. Taib, yang sebelah kiri, apa itu tauhid uluhiyah? Masa nggak tahu, puluhan tahun sudah ngaji? Hah? Silakan. Apa tauhid uluhiyah? Silakan, Pak.
Al-uluhiyah artinya bahwa seseorang itu beribadah hanya semata-mata kepada Allah. Atau meyakini Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Kemudian apa itu tauhid asma wa sifat? Nah, yang kita sampaikan kemarin dari ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Nah, ilmu perlu dimurajaah. Ya. Tauhidullah bi anna lillahi ismun wa sifatun bila takyifin wala tamthilin wala ta'tilin. Masih ada sedikit kekurangan. Coba yang terjemahannya. Nah. Iya, silahkan. Masih kurang. Nah, ini sudah puluhan tahun ngaji masa. Nah, meyakini mengenai nama-nama dari zat Allah yang berada dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa mentawil, takyif, mentakyif. baik. Ada lagi yang mau lebih menyempurnakan? Nah, makanya perlu diulang meskipun sudah puluhan tahun ya, tetap ngaji tauhid, ngaji sunnah, ngaji akidah. Buktinya ditanya sebetulnya bisa, cuma ya grogi mungkin ya. Baik, kita ulangi lagi tauhid asma wa sifat. Kalau dalam bahasa Arabnya itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi min asma'i wa sifatihi fi kitabihi aw ma atsbatahu lahu Rasulullah SAW fi sunnati as-sahihah min ghairi tamtsilin wala takyifin wala tahrifin wala ta'til. Ini yang lebih komplit, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya dari nama-nama dan sifat-sifatnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya, hadisnya yang sahih dari nama-nama dan sifat Allah, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, tanpa menafikan. Ini sekali lagi definisi tauhid asma was sifat yang insya Allah paling komplit lah. Dan ini bukan ya dimulai dari zaman Wahabi ya. Kalau kita pelajari kitab-kitab salaf terdahulu, contoh Kitabut Tauhid oleh Imam Ibnu Khuzaimah, murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, kitab tauhid itu bukan hanya karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau itu lebih ke arah tauhid uluhiyah. Ada kitab tauhid yang lebih ke arah tauhid asma wa sifat. Karya Imam Ibnu Khuzaimah. Murid dari muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Beliau punya murid namanya Imam Ibnu Khuzaimah. Paham ya? Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah dalam kitab tauhid ini yang insya Allah paling komplit dalam masalah tauhid asma wa sifat. Di antara definisi beliau tentang tauhid asma wa sifat, ya kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh ulama-ulama di zaman ini. Sekali lagi, apa yang kita kaji dari ucapan ulama-ulama ahli sunnah di zaman ini hanya sekedar melanjutkan tongkat estafet ulama-ulama terdahulu. Contoh yang lain tentang definisi ini ya, bisa dilihat dalam kitab Aqidah Salaf wa Ashabil Hadis. Siapa yang tahu siapa penulisnya? Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Itu juga di awal kitab
menyebutkan definisi ini. Paham ya? Jadi sekali lagi, definisi tauhid asma wa sifat yang disampaikan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya, ini hanya sekedar mengikut apa yang sudah tercantum dalam kitab-kitab akidah salaf. Ini kita sampaikan, kan ada ahli bid'ah yang nyinyiri definisi akidah salaf atau ahli sunnah tentang tauhid asma wa sifat. Apa itu isbatu ma'asbatahullah? Ini orang yang jahil murakkab. Apa jahil murakkab itu? Iya, bodoh kuadrat. Nggak paham akidah salaf, nyinyiri definisi tauhid asma wa sifat. Dikira ini hanyalah karangan Wahabi. Baca itu karya-karya ulama mazhab Syafi'i. Kalau kalian mengaku apa? Pengikut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Karya Imam Muzani misalnya, muridnya Imam Syafi'i. Kenapa kok nggak dibaca? Kenapa kok nggak dipelajari? Kenapa nggak diajarkan kepada umat? Ya, demikian pula Imam Khuzaimah. Kenapa nggak diajarkan? Ya, tadi Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i dalam masalah fiqh. Kenapa nggak diajarkan kitab akidah ya mereka ini? Ya, jawabannya tidak lain tidak bukan karena nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ini sekaligus bantahan kepada mereka yang menuduh kita nggak punya apa imam dalam masalah agama ini. Justru kita apa mengikuti para imam-imam tersebut. Mereka yang tidak ikut apa? Ya, imam-imam yang mereka katanya menjadi pengikutnya dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita contohnya ngajarkan kitab ya akidahnya Imam Al-Muzani. Judulnya apa? Syarhus Sunnah. Alhamdulillah sudah kita selesaikan di TV Roja ya bulan yang lalu. Demikian pula di tempat yang lain sudah berapa kali kita ajarkan. Ini adalah apa? Akidah kita. Kita hanya sekedar meneruskan tongkat estafet akidah ulama as-salaf, ashabul hadis. Kita ulang lagi ucapan Syekh bin Baz tentang definisi tauhid asma wa sifat. Kata beliau al-qismus tsalits, bagian yang ketiga dari tauhid, tauhidul asma wa sifat. Wa huwal imanu bi kulli ma warada fi kitabillahil al-aziz wa fi sunnatis sahihah an Rasul sallallahu alaihi wasallam min asma'illah wa sifatihi. Tauhid asma wa sifat adalah mengimani semua. Ini sekali lagi semua, bukan sebagian. Bukan hanya 20 sifat, bukan hanya 7 sifat, namun mengimani semua yang tercantum dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sahihah dari Rasulullah SAW tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semua, sekali lagi, bikulli ma warad wa itsbatu halillah, dan menetapkannya bagi Allah alal wajhil ladzi yaliku bihi, menetapkannya bagi Allah sesuai dengan kebesarannya. Min ghairi tahrif, tanpa ditahrif, tanpa diselewengkan dari makna yang sebenarnya. Wala ta'til, tanpa menafikannya. Wa min ghairi takyif, tanpa membayang-bayangkannya. Wala tamtsil, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Contoh yang sudah kita sampaikan kemarin, sifat istiwa di atas al-arsy. Kita meyakini Allah punya sifat istiwa seperti yang Allah cantumkan dalam 7 ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surat Toha ayat ke-5. Ahlus Sunnah mengatakan ini adalah sifat yang sesuai dengan kebesaran Allah. Tanpa ditahrif, tanpa diselewengkan maknanya dengan kata-kata maknanya itu istaulah, menguasai. Kata Imam Ibnu Qayyim dan juga kata Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid. Ini adalah tahrifnya kelompok Al-Jahmiyah. Kenal kelompok Jahmiyah? Hah? Siapa pendiri kelompok Jahmiyah? Jamin Safwan. Jamin Safwan punya guru namanya Ja'ad bin Dirham. Dua-duanya dibunuh, dihukum mati oleh penguasa pada waktu itu dengan fatwa ulama salaf. Yang ketiga, gurunya siapa? Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an punya guru namanya Talut. Kemudian
Iya, puncaknya kepada Labid bin Al-Asam al-Yahudi. Kelompok Jahmiyah, kelompok Syiah Rafidhah, produknya orang Yahudi. Ini di antara perangnya orang Yahudi. Jadi jangan disempitkan perangnya Yahudi terhadap umat Islam hanya perang militer. Jauh sebelum perang militer, mereka melancarkan perang pemikiran, perang akidah. Kalau akidahnya sudah rapuh, mudah untuk mereka hancurkan. Ini yang disebutkan oleh para ahli ulama. Mereka menghancurkan umat terlebih dahulu dengan ghazwul fikri, perang pemikiran, perang akidah. Syiah Rafidhah, kelompok Jahmiyah, mereka merapuhkan umat lewat akidah. Makanya salah satu misi visi ahli sunnah dakwah salafiyah untuk meraih kejayaan umat dengan gencar mendakwakan akidah salaf. Agar umat punya pondasi akidah yang kuat. Sebelum mereka perang dengan senjata, mereka harus punya kekuatan akidah. Seperti yang kita sampaikan kemarin, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditarbiyah dulu, ditasfiyah wa tarbiyah dahulu. Tasfiyah artinya memurnikan akidah umat dari akidah-akidah yang menyimpang, di antaranya akidah Syiah Rafidhah, akidah kelompok Al-Jahmiyah. Ini salah satu, sekali lagi, tujuan kita belajar akidah, ya, untuk kita mempersiapkan diri melawan orang-orang kufar yang mereka sekali lagi sudah melancarkan perang akidah, perang pemikiran sebelum perang militer. Ini diantaranya tadi, akidah Jahmiyah sudah disisipkan kepada umat Islam. Ketika mereka sudah sesat akidahnya, maka tidak mungkin pertolongan Allah akan turun. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Di antara menolong Allah, menolong agama Allah, menolong akidah salaf yang memurnikan tauhid dari segala kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan. Maka sekali lagi ini yang ditegaskan oleh para ulama dakwah salafiyah, terutama di akhir-akhir ini ketika munculnya fitnah yang ada sekarang ini, mereka tetap gencar menasihatkan tauhid, ajarkan akidah as-salaf, karena ini yang akan bisa menyebabkan mengantarkan umat kepada kejayaannya. Hatta tarju ila dinikum, kata Rasul, sampai kalian kembali kepada agama kalian, di antaranya kepada akidah yang sahihah, akidah yang murni dari segala bentuk penyimpangan. Sekali lagi, di antara kelakuan orang Yahudi, mereka suka mentahrif, kata Allah, yuharrifunal kalima an mawadhi. Kelakuan ahli kitab mentahrif, menyelewengkan ayat-ayat Allah dari tempatnya. Di antaranya kata para ulama, ketika orang Yahudi dikatakan oleh Allah, diperintahkan mengatakan hitta, ha, ta, dan tak marbutah, mereka tambahin nun, hinta. Ini kelakuan Yahudi. Kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini sama dengan sebagian kaum muslimin yang mentahrif istawa dengan istaula. Ditambahi apa? Lam. Istawa ada wawunya sudah. Ketika dikatakan, ditakwilkan, ditahrif istaula, ditambah apa? Lam setelah waw, istaula. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, alangkah miripnya lamnya ahli kalam dengan nunnya Yahudi. Paham? Paham enggak? Jadi yang mirip dengan Yahudi itu siapa? Wahabi atau mereka? Mereka. Dan ini juga sekaligus
nasihat dari para ulama ahli sunnah. Kalian benci Yahudi, tapi kalian mengikuti langkah naudzubillahi min dzalik. Keluar-keluar kita perang melawan Yahudi, namun akidahnya Yahudi dipakai. Di antaranya mentahrif ayat-ayat sifat. Kata yadullah, tangan Allah ditahrifkan dengan kekuatan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Kelakuan Yahudi. Di antara kelakuan Yahudi kata Rasul, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai, ini kelakuan Yahudi kata Rasul. Hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim. Kelakuan Yahudi mengkeramatkan kuburan nabi mereka. Bagaimana umat Islam akan menang atas Yahudi kalau mereka masih mengikuti langkah Yahudi? Kata Rasul, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka inilah sekali lagi manhaj dakwah salafiyah dalam menggapai kejayaan umat dengan apa? Tasfiyah wa tarbiyah. Ditasfiyah, dimurnikan umat Islam dari kotoran-kotoran syirik, bid'ah dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Bahkan dalam masa perang pun tetap harus ada at-tasfiyah. Mana dalilnya? Yaitu kisah perang Hunain. Ketika ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam minta dibuatkan pohon keramat. Ini dikala perang. Rasul apakah diam? Rasul mar, Allahu Akbar, innaha sunan kultum. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan ini bukan saatnya. Justru inilah saatnya agar umat bersih dari segala bentuk kekotoran, penyimpangan, baik itu syirik, bid'ah, atau yang lainnya. Agar umat ketika melawan orang-orang kafir bisa mendapatkan pertolongan dari Allah. Intan sunallaha yang surga. Bahkan kata para ulama, ketika perang dengan Yahudi, kalau ada yang melarang nggak boleh nahi mungkar, ini sama dengan kelakuan Yahudi. Kenapa demikian? Apa di antara kelakuan Yahudi? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibni Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an mungkarin. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel lewat lisan Nabi Isa, Nabi Daud, karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan dan karena mereka melampaui batas dan karena mereka la yatanahawna an mungkarin, karena mereka tidak mau saling nahi mungkar. Ini kelakuan Yahudi. Gak mau nahi mungkar. Apapun alasannya. Karena Rasul mencontohkan. Boleh mengingkari penyimpangan dikala dikala perang. Justru kalau gak mau nahi mungkar, ini ikut kelakuan Yahudi. Bagaimana mungkin akan mendapatkan pertolongan dari Allah, sedangkan orang-orang itu mengikuti jejak la yatanahuna an mungkarin. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, kalau kita mengaku sebagai musuh orang Yahudi, tinggalkan kelakuan orang-orang Yahud. Baik dari sisi akidah mereka, dari sisi akhlak mereka, ya, dan seterusnya. Rasul SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Naudzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Ini min ghairi tahrif, tanpa diselewengkan maknanya. Jangan mentahrif ya istawa dengan istaula, ya dengan kekuasaan atau kekuatan. Wala ta'til, jangan dinafikan. Tetapkan apa adanya. Ini bagian dari iman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa min ghairi takyif, tanpa dibayang-bayangkan. Kata Imam Malik, ada yang masih ingat ucapan Imam Malik ketika ditanya kaifastawa, bagaimana Allah istawa? Apa ucapan Imam Malik? Nah, terus
Masih kurang 2 poin. Mau yang lengkap? Nah, silakan. Istiwa'u maklum au ghairu majhulin wa kaifuhu majhulun wa imanuhu wajibun wa su'alu anhu bid'ah. Ahsanta, ada 4 poin di situ. Yang pertama kata Imam Malik ketika beliau ditanya bagaimana Allah istawa, maka Imam Malik pertama kali menundukkan kepala wajah beliau sambil keluar keringat. Ini masalah besar, masalah tauhid asma wa sifat. Itu dulu para ulama salaf sangat luar biasa mementingkan pembahasan yang satu ini. Beda dengan orang sekarang, illa rahimallah. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau baru mengucapkan ucapan emas yang dijadikan kaidah oleh ulama ahlu sunnah sepanjang masa tentang tauhid asma wa sifat. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Arti istawa itu sudah dimaklumi oleh ulama salaf, oleh pakar bahasa Arab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim juga, sepakat pakar ahli bahasa Arab, sepakat ulama salaf mentafsirkan istawa ala dengan ala wartafa, tinggi di atas arsy. Dan ini yang juga ditafsirkan oleh ulama salaf dari kalangan tabi'in, Mujahid dan Abul Aliyah. Mengatakan istawa seperti yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, istawa artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy. Bahkan dulu ada ahli bid'ah ingin untuk melobi pakar bahasa Arab yang bernama Ibnul A'rabi, yang intinya coba carikan, kata ahli bid'ah tersebut, dalil dari sisi bahasa Arab klasik tentang makna istawa itu istaula. Ini kelakuannya ahli bid'ah, cari pembenaran. Paham? Dikorek-korek. Kata pakar bahasa Arab yang bernama Ibnul A'rabi, la ajid walan ajid. Nggak mungkin aku dapatkan. Karena tidak ada dalam, sekali lagi, bahasa Arab istawa artinya istaula, menguasai. Paham ya? Jadi ini sekali lagi, kata Imam Malik, makna istawa sudah dimaklumi. Orang-orang yang paham bahasa Arab yang asli mengetahui makna istawa ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy. Wal kaifu majhul, adapun bagaimananya Allah istawa tidak ada yang tahu. Ini masalah gaib. Kata para ulama, ada dalam sisi kaidah secara umum, tidak mungkin kita bisa membagaimanakan sesuatu kecuali yang pertama kita tahu zat sesuatu itu. Adakah yang pernah tahu zatnya Allah? Maka nggak mungkin tahu bagaimana sifatnya Allah. Yang kedua, secara umum nggak mungkin kita bisa mengetahui bagaimananya sesuatu itu kecuali kalau kita mengetahui yang semisal dengan sesuatu itu. Adakah yang semisal dengan Allah? Walam yakul lahum kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Maka nggak mungkin kita bisa membagaimanakan sifat Allah. Yang ketiga, kita nggak mungkin bisa membagaimanakan sesuatu kecuali kalau ada kabar otentik tentang bagaimananya sesuatu itu. Dalam Al-Quran dan hadis, adakah penjelasan bagaimananya sifat Allah? Tidak ada. Kata para ulama, Allah hanya mengabarkan dia punya sifat istawa, sifat murka, sifat cinta, sifat ridha, sifat kedua tangan, tapi tidak ada penjelasan bagaimananya. Maka nggak mungkin kita bisa tahu bagaimananya sifat Allah. Ini bukan hanya sifat istiwa saja, namun semua sifat Allah. Nggak akan ada yang tahu. Al-kaifu majhul. Bagaimananya sesuatu itu majhul. Ada kisah dari ulama salaf juga yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Beliau pernah melihat ada, mungkin anak ABG lah. Dia suka membagaimanakan sifat Allah. Maka ditegur oleh sang ulama salaf tadi yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Wahai anak kecil, jangan jauh-jauh engkau membagaimanakan sifat Allah.
Coba ya, tentang makhluk Allah saja. Rasul itu pernah melihat Jibril dengan 600 sayapnya. Coba engkau bayangkan bagaimana menyusut 600 sayap tersebut. Paham pertanyaannya ya, pembahasannya? Kata sang anak kecil tadi, Al-Ghulam, nggak mungkin aku bisa membayangkannya. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, ya sudah, ya kita kurangi. Ya usah 600 engkau bayangkan. Kata Allah Ta'ala, di antara malaikat ada yang punya 3 sayap. Coba ya inti susun sayapnya itu di mana saja. Bagaimana dia terbangnya. Paham ya? Sang anak kecil pun akhirnya angkat tangan. Maka kata beliau, kalau makhluk saja engkau nggak bisa membayangkannya, bagaimana dengan Al-Khaliq? Intinya Al-Kaifu Majhul. Bagaimananya sifat Allah tidak ada yang tahu. Ini akidah salaf, Al-Kaifu Majhul. Kemudian kata Imam Malik juga tadi, al-imanu biwajibun, mengimani Allah punya sifat istiwa, sifat murka, sifat wajah, sifat yang dicantumkan dalam Al-Quran Sunnah, hukumnya wajib. Wal imanu bihi wajibun wassu'alu anhu bid'ah. Sedangkan bertanya tentang bagaimananya sifat Allah, itu pertanyaan yang bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena para sahabat Rasul adalah orang yang paling antusias bertanya masalah urusan agama, namun tidak pernah satupun sahabat yang bertanya bagaimananya sifat Allah tersebut. Saya ulang lagi ucapan Imam Malik, ya antum hafalkan, kata beliau, al-istiwa maklum, makna istawa itu sudah dimaklumi, diketahui. Wal kaifu majhul, bagaimananya tidak diketahui. Wal imanu biwajibun, mengimani sifat Allah, ya, sifat-sifat Allah atau sifat istiwa itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya bagaimananya sifat Allah itu pertanyaan yang bid'ah. Fahim tum? Paham ya? Fahimun au naimun. Apa bedanya? Ya, fahimun paham, kalau naimun tidur. Anak nggak nyindir loh ya. Ya, cuma yang ngantuk-ngantuk bangun ya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu wa min ghairi takyif wala tamtsil, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini akidah dan kaidah Ahlussunnah dalam tauhid asma wa sifat. Kita menetapkan tanpa menyerupakan. Dan sekedar menetapkan bukan berarti apa? Menyerupakan. Seperti yang kita contohkan kemarin. Ya, di kebun binatang. Apa nama kebun binatang antum ini? Hah? Ada wajah, ya, gajah, singa. Apakah sekedar kita menetapkan binatang itu punya wajah, berarti kita menyerupakannya dengan wajah manusia? Yang merasa demikian, monggo. Kalau kita enggak. Paham ya? Sekedar menetapkan, bukan berarti menyerupakan. Ulama salaf, di antaranya yang bernama Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari. Beliau mengatakan, man syabbahallaha bisyai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia kafir. Wa man jahada ma wasafallahu bihi faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari sifat Allah, maka dia kafir. Kemudian kata beliau, wa laisa ma wasafallahu bihi nafsahu tasbihun. Adapun mensifatkan Allah dengan sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya, bukan berarti tasbih, menyerupakan. Paham ya? Ini kaidah ulama salaf. Cuma akidah ahlul bid'ah banyak gagal pahamnya. Mengira, menuduh, mengklaim, mengatakan ketika ada yang menetapkan sifat Allah, dikatakan menyerupakan Allah dengan ini kegagalan ya akidah dan pemahaman mereka. Otak mereka yang sudah kotor dengan tasbih. Mereka
ya, seperti yang dipribahasakan oleh orang-orang kita, maling teriak maling. Mereka yang mentasbih namun apa? Menuduh kita menyerupakan, padahal dalam kajian kitab-kitab para ulama salaf nggak ada menyerupakan dengan makhluk, padahal sudah jelas di sini di antaranya wala tamsil, tanpa menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Dan Imam Ahmad mengatakan al-musyabbiha alladzina yaqulun yadun kayadi wa sam'un kasam'i. Yang dinamakan kelompok musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluk adalah orang-orang yang mengatakan tangan Allah sama dengan tanganku, pendengaran Allah sama dengan pendengaranku. Sedangkan Allah berfirman, laisa kamislihi syai'. Ini namanya apa? Al-musyabbiha al-mujassima. Dan ini salah satu memang senjatanya kelompok Al-Jahmiyah yang merupakan produknya orang Yahudi. Apa itu? Menggelari ahli sunnah dengan musyabbiha. Seperti yang diucapkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi yang hidup di abad ke-3 Hijriah. Dalam kitab beliau yang berjudul, ada yang tahu? As-Sunnah wa I'tiqaduddin, barakallahu fiik. Beliau mengatakan, Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, wa alamatul jahmiyati tasmiyatuhum ahla sunnah musyabbiha. Tanda ciri kelompok Jahmiyah yang tadi produknya Yahudi, made in Yahudi, ya, ini sebetulnya yang dikatakan ngaji Zionis itu ini sebetulnya yaitu apa? Ajarannya Yahudi tadi, yaitu apa? Menamakan ahlu sunnah dengan musyabbiha. Anak ulangi lagi ucapan Abu Hatim Ar-Razi. Ciri tanda kelompok Jahmiyah menggelari, menuduh ahla sunnah musyabbiha atau mujassima. Paham? Ketika ahli sunnah mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah istiwa di atas arsy, dituduh apa? Mujassima, musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kalau antum dengar ya ceramah dai di dunia nyata atau di dunia maya atau di dunia lain ya mengatakan ya Wahabi itu mujassima, Salafi itu mujassima, musyabbiha, ini pengikutnya siapa? Jahmiyah. Ini kata Imam Abu Hatim Ar-Razi. Paham ya? Mereka ini yang mendukung Yahudi. Paham? Yang apa? Ya tadi. Karena Yahudi memproduksi ajaran Jahmiyah. Dan mereka mengikuti Jahmiyah. Justru Wahabi, Salafi, Ahlussunnah wal Jamaah yang membantah ya Yahudi dan antek-anteknya Yahudi dengan al-haq, dengan qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan kejahilan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan lagi ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Sekarang beliau membawakan dalil-dalil tentang definisi tauhid asma wa sifat tadi. Kama qala Allah subhanahu, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan dia Allah itu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal kan insyaallah? Surat ini dinamakan oleh Rasul dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Apa di antara keutamaan surat Ikhlas? Dinamakan, dikatakan apa? Sepertiga Al-Quran. Qul huwallahu ahad, kata Rasul, ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallahu ahad, kata Rasul, itu sepertiga Al-Quran. Apakah kalau kita baca 3 kali Al-Ikhlas berarti kita khatam Al-Quran? Apa itu maknanya? Bukan. Namun maknanya apa? Ada yang tahu? Biar nggak ngantuk. Kenapa? Tambah lagi. Itu sudah betul. Lanjutkan lagi. Apa hubungannya dengan sepertiga Al-Quran? Nah, ahsanti barakallahu fiik. Kata para ulama,
Al-Ikhlas dikatakan sepertiga Al-Quran karena isi Al-Quran secara global ada 3. Yang pertama berkaitan dengan tauhid, yang kedua berkaitan dengan kisah-kisah, dan yang ketiga berkaitan dengan hukum-hukum. Maka salah satunya berkaitan dengan apa? Tauhid. Al-Ikhlas intinya tentang tauhid. Maka Al-Ikhlas sepertiga apa? Al-Quran. Ini kata Rasulullah SAW. Dan kalau kita kaji Al-Ikhlas saja, insya Allah sampai besok pagi bisa insya Allah ini. Ya, bahkan Syekhul Islam punya kitab khusus masalah surat Al-Ikhlas. Ini 1 jilid, ya. Khusus intinya ini luar biasa. Makanya Syekhul Islam juga apa? Memasukkannya dalam pembahasan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya. Kita ringkas saja. Intinya Allah mengatakan, katakan wahai Nabi Muhammad. Kata Syekh Shalih bin Fauzan dalam Syarah Aqidah Wasithiyah, kata-kata kul, katakan wahai Nabi Muhammad, ini ada penetapan Al-Quran kalamullah, bukan kalamun Nabi. Paham ya? Karena Allah yang memerintahkan Nabi untuk mengatakan, bukan kalamun Nabi Al-Quran itu. Huwallahu ahad, Allah itu ahad. Ya, Allah di sini tauhid asma wa sifat. Siapa yang tahu makna Allah? Naam ahsanta barakallahu fiik. Tiap hari kita membaca ya nama ini ya, Allahu Akbar, Astaghfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah. Harus paham apa arti makna dari Allah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Allah itu artinya Dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqi jami'an. Zat yang diibadahi dan disembah oleh seluruh makhluknya. Paham? Anak ulang lagi, Allah itu artinya zat yang diibadahi dan disembah oleh makhluk-makhluknya atau seluruh makhluknya. Dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Itu definisi dari siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitab beliau Fiqh Al-Asmaul Husna, alhamdulillah sudah kita terjemahkan Fiqh Asmaul Husna. Kalau diteliti dalam Al-Quran, ini adalah nama yang paling banyak di antara Al-Asma'u Al-Husna. Kalau nggak salah beliau sebutkan lebih dari 2000. Disebutkannya apa? Nama Allah. Nanti antum cek lagi ya. Kasih PR enggak? Hah? Lebih dari 2000 kali disebutkan nama Allah dalam Al-Quran. Kemudian di antara keistimewaannya tadi, setiap zikir yang kita baca ada kata nama Allah. Tasbih, subhanallah. Tahmid apa? Alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ini zikir-zikir yang pasti ada nama Allah. Ini di antara kedudukan nama Allah itu sendiri. Nah, kemudian ahad, Allah Maha Esa. Esa dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Allahus Samad diulang lagi. Dan ini juga di antara kedudukan nama Allah sendiri di antara semua al-asmaul husna. Kalau anda tanya berapa jumlah al-asmaul husna, tidak ada yang tahu hitungannya, bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Sabda Rasul, Allahumma inni as'aluka bikul ismin huwalak sammaita bi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alamtahu ahadan min khalqik au ista'tsarta bi fi ilmil ghaibi indak. Rasul pernah berkata, ya Allah, aku memohon kepadamu, tawassulnya Rasul dengan nama dan sifat Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya, yang engkau turunkan dalam kitabmu, yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, dan yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Ini yang terakhir intinya. Ada, kata Rasul, nama-nama Allah yang disimpan oleh Allah dalam ilmu ghaibnya.
adakah orang yang tahu ilmu ghaibnya Allah? Ada enggak? Yakin? Berapa persen? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Allah mengatakan, katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Maka ada nama-nama yang dimiliki oleh Allah yang hanya Allah yang tahu. Maka tadi akidah Ahlussunnah mengatakan nama Allah tidak ada yang tahu berapanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang 99 itu hanya sebagian saja yang Allah sediakan bagi yang mau menghitungnya, dalam artian mau menghafalkan, mau menyebutkannya, mempelajari maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Itu bukan apa? Pembatasan. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari, Rasul mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang barang siapa ahsaha, di antara makna ahsaha memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya, maka dia masuk surga. Ini bukan pembatasan. Ini perumpamaannya dalam bahasa redaksi yang lain. Saya punya uang 1 juta untuk membantu kaum muslimin di Palestina. Apakah ini menafikan uang yang lainnya untuk belanja keluarga misalnya? Itu perumpamaannya. Paham ya? Jadi kata-kata Allah memiliki 99 nama bukan apa? Pembatasan, kata para ulama. Itu sebagian saja yang Allah sediakan bagi yang mau ahsaha, memahami maknanya, mempelajarinya, melaksanakan konsekuensinya, maka pahalanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham enggak? Perlu diulang enggak? Atau perlu ngopi dulu? Paham insyaallah. Kalau enggak paham, ya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini ada kaidah dalam kitab-kitab para ulama. Secara asal ya, ini agak sedikit butuh konsentrasi, agak mendalam dikit. Secara asal dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan sifat-sifatnya itu disebutkan secara terperinci. Kalau itu adalah sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah. Seperti tadi, sifat Allah murka, Allah ridho, Allah cinta, Allah memiliki sifat wajah, tangan, istiwa, dan seterusnya. Itu secara terperinci sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi apa? Dirinya. Ya. Namun ada sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Sifat di sini tidak beranak dan diperanakkan. Ini disebut dengan sifat yang ditiadakan oleh Allah dari dirinya. Ini secara asal dalam Al-Quran secara global Allah sebutkan. Laisa kamislihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ana ulangi lagi. Dalam Al-Quran secara global ada 2 sifat Allah. Sifat yang ditetapkan oleh Allah. Seperti tadi. Sifat Allah istiwa di atas arsy. Kewajiban kita menetapkan sifat istiwa tersebut sesuai dengan kebesarannya. Tanpa dibayangkan, diserupakan, diselewengkan maknanya. Itu sifat yang ditetapkan. Ada pula dalam Al-Quran sifat yang dinafikan oleh Allah dari dirinya. Di antaranya sifat beranak dan diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Ini kata para ulama salah satu sifat yang dinafikan oleh Allah, namun Allah perinci. Sedangkan kaidah asalnya sifat yang dinafikan itu disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk apa? Global. Laisa kamislihi syai'. Namun ini ada perinciannya. Ini sedikit. Paham ya? Karena ada maksud tertentu. Apa di antara maksudnya? Membantah orang musyrikin,
orang-orang Yahudi, orang-orang apa? An-Nasara yang mengatakan Allah punya anak. Paham ya? Jadi saya ulangi lagi kaidahnya, secara asal dalam Al-Quran yang diperinci itu adalah sifat-sifat yang ditetapkan. Paham? Namun kalau ada sifat-sifat yang Allah nafikan disebut secara terperinci dalam Al-Quran, dan itu sedikit karena memang ada maksud dan tujuan yang tertentu. Contoh yang lain. Allah mengatakan dalam surat Qaf, wa ma massana min lughub. Kami, kata Allah, tidak ditimpa keletihan-kelelahan. Ini sifat yang ditetapkan atau dinafikan? Dinafikan. Disebut secara global atau terperinci? Terperinci. Apa tujuannya? Untuk membantah orang Yahudi. Lagi-lagi apa? Yahudi yang dibantah. Kenapa? Karena memang inilah kelakuan Yahudi. Suka apa? Melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang melecehkan Allah Ta'ala, ya, melecehkan nama dan sifatnya, ini yang ikut kelakuan ya Yahudi. Katanya benci Yahudi, namun juga apa? Ikut kelakuan Yahudi. Contoh misalnya mengatakan, ya, nasikh mansukh Al-Quran itu mencela-menceli. Ini sama dengan melecehkan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini kelakuannya orang Yahudi. Intinya sekali lagi, Allah ketika menafikan dari dirinya sifat keletihan, membantah orang Yahudi, karena orang Yahudi mengatakan Allah setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, Allah letih, lelah. Paham? Capek. Maka Allah bantah, wa ma masana milluhu. Paham? Ini sifat yang dinafikan oleh Allah dari dirinya. Maka tugas kita, kata para ulama, bukan sekedar menafikan saja sifat yang Allah nafikan itu, namun harus ada follow up-nya, kelanjutannya, menetapkan kesempurnaan lawan dari yang dinafikan tersebut. Ketika Allah menafikan sifat keletihan, langkah kita, sikap kita ada 2. Yang pertama, menafikan sifat keletihan dari Allah. Wa ma masana min lughub. Namun nggak cukup sekedar menafikan, tetapkan lawan dari sifat tersebut, yaitu kita tetapkan Allah punya sifat ya kekuasaan dan kekuatan yang sempurna. Paham? Contoh yang lain, mungkin dengan permisalan yang banyak lebih paham. Kalau nggak paham juga, bangun, ya. Contoh, Allah mengatakan, wa ma ana bidzallamin lil abid. Tidaklah aku mendolimi hamba-hambaku sama sekali. Ini sifat yang ditetapkan atau dinafikan? Dinafikan. Maka tugas kita ada 2, kata pak ulama. Yang pertama, menafikan sifat kezaliman dari Allah. Yang kedua, menetapkan lawan dari sifat kezaliman, yaitu sifat apa? Keadilan bagi Allah. Paham? Karena sekedar menafikan sifat tersebut bukan merupakan pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga demikian. Ketika Allah menafikan sifat lam yalid wa lam yulad, tugas kita menafikan lam yalid wa lam yulad. Namun ada tugas berikutnya, yaitu menetapkan lawan dari sifat ini, yaitu kesempurnaan, ya, kemandirian Allah. Karena Allah mengatakan sebelumnya apa? Allahus Samad. Dan menetapkan juga keesaan Allah. Karena Allah berfirman sebelumnya, Qul huwallahu ahad. Allah nggak butuh anak dan bapak. Karena Allahu ahad. Karena Allah as-samad. Paham ya? Paham nggak? Baik, suatu saat kita tes. Nah, karena kalau paham-paham ngakunya paham, kadang dites, wallahu a'lam. Baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Allah tutup surat Al-Ikhlas dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kaidah secara umum, sifat penafian dinafikan secara global. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Allah tidak memiliki sekutu. Itu secara asal sifat yang dinafikan oleh Allah disebut secara global. Kalaupun ada perincian, itu karena memang ada tujuan maksud tertentu.
Dalil berikutnya qala ta'ala laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Ini dalil ahli sunnah secara lugas dan tegas serta jelas tentang tauhid asma wa sifat. Atau mungkin kalau bisa dikatakan rumus dalam memahami tauhid asma wa sifat. Pahami ayat ini secara utuh, maka insya Allah selamat dari segala kesesatan dalam tauhid asma wa sifat. Laisa kamitsli syai' itu mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat, itu menetapkan semua sifat Allah. Maka tugas kita menetapkan sifat Allah dengan membersihkan, memurnikan dari penyerupaan terhadap apa? Makhluk. Tetapkan tanpa menyerupakan, itu intinya. Paham ya? Anak ulangi lagi. Ini ayat yang harus selalu diingat oleh setiap muslim muslimah dalam melewati ayat-ayat hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Laisa kamitsli syai', ini mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat, menetapkan sifat pendengaran, sifat penglihatan bagi Allah. Maka intinya tetapkan semua sifat Allah tanpa menyerupakan. Itu langkah pertama dan utama dalam tauhid asma wa sifat. Contoh, ketika antum melewati ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekalah wajah Rabbmu. Ini ayat tentang sifat Allah. Maka ingat surat Asy-Syura ke-11 ini. Yaitu apa? Tetapkan sifat wajah tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Selesai sudah. Ini langkah bijak ahli sunnah. Tetapkan tanpa menyerupakan, selesai masalah. Adapun ahli bid'ah, kenapa mereka tersesat? Karena mereka sudah salah dalam langkah pertamanya. Ketika mereka melewati ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekalah wajah Rabbmu, yang terbetik dalam benak mereka, kalau kita tetapkan Allah punya wajah, nanti sama dengan wajah makhluk. Mereka sudah pas salah langkah pertama. Langkah berikutnya salah lagi dengan mengatakan, oh berarti maknanya bukan wajah, namun itu zat Allah. Paham? Ini yang kita katakan tadi, mereka sudah mentasbih dahulu. Mereka maling teriak, maling. Baru setelah itu mereka mentakwil. Paham ya? Contoh yang lain. Allah mengatakan Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah istawa, tinggi di atas arsy. Kalau ahli sunnah langkah pertamanya tadi apa? Menetapkan tanpa menyerupakan. Mengatakan Allah punya sifat istawa sesuai dengan kebesarannya, titik sudah. Tidak serupa dengan istiwanya makhluk. Selesai masalah. Kalau ahli bid'ah Anda, wah kalau kita tetapkan Allah istawa di atas arsy, berarti arsy-nya Allah lebih besar daripada Allah. Wah maka berarti maknanya bukan tinggi, namun artinya menguasai. Langkah pertama sudah apa? Salah, tidak ingat laisa kamitslihi syai'un. Langkah keduanya ikut Yahudi yuharifunal kalimaan mawadi, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Paham ya? Maka sekali lagi langkah pertama harus benar dulu. Kalau sudah salah langkah pertama, langkah berikutnya apa? Ya. Kata ulama, ma bunil batil fahuwa batil. Yang dibangun di atas kebatilan pasti akan batil juga. Maka ahlussunnah sekali lagi, setiap melewati ayat hadis tentang sifat Allah, ingat ayat ini. Contoh dalam hadis, Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samid dunya hina yabqa thulutsu al-lailil akhir. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ahlussunnah mengatakan Allah punya sifat turun nggak sama dengan turunnya makhluk. Selesai. Ahlul bid'ah enggak.
Ya, ruwat bin jelimet bin ribet. Ya, kalau Allah turun ke langit dunia, wah berarti apa? Langit menaungi Allah. Oh, berarti nggak berhenti apa turunnya? Kenapa? Ya, di dunia ini kan beda-beda waktunya. Mulai sudah. Oh, berarti bukan Allah yang turun, namun yang turun ada rahmat Allah. Atau yang lain mengatakan, oh yang turun perintah Allah. Sudah. Ya, langkah pertama sudah tasbih. Paham? Langkah berikutnya kepada apa? Ya, tahrif. Setelah tasbih menuju kepada apa? At-tahrif. Makanya ada ungkapan, tidaklah orang yang mentahrif kecuali dia musyabbih, menyerupakan. Kenapa demikian? Karena dia nggak mungkin mentahrif sebelum dia mentasbih. Paham ya? Maka yang dinamakan musyabbih ya mereka sebetulnya, bukan yang menetapkan sifat Allah. Ini bedanya Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Kalau Ahlussunnah berpegang dengan ayat ini secara utuh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul al-basir. Ahlul Bid'ah, mereka di antara kesesatannya itu memahami ayat ini sepotong-sepotong, tidak seutuhnya. Ketika mereka melewati ayat tentang istiwa, wajah atau ya tangan bagi Allah, yang diingat oleh mereka di antaranya laisa kamitslihi syai'. Allah nggak serupa dengan sesuatu. Kalau kita mengatakan Allah punya wajah, nanti sama dengan wajah apa? Manusia. Sedangkan ayatnya mengatakan laisa kamitslihi, oh berarti bukan sifat wajah. Namun sifat apa? Zat, kata mereka. Ya, itu bukan wajah artinya, namun zat Allah. Maka Ahlussunnah mengatakan, bukankah makhluk punya zat juga? Punya enggak? Berarti kalian apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk juga, karena makhluk punya zat. Atau kata Ahlussunnah, kalian mincela-minceli, pelin-pelan. Sifat wajah kalian tolak, kalian ingkari dengan alasan kalau ditetapkan serupa dengan wajah makhluk, tapi kalian menyerupakan Allah dengan makhluk dalam sisi apa? Zat. Paham? Ini masalah bantah-membantah untuk konsentrasi. Ngantuk sedikit, sudah kelewatan jauh. Ya, nah memang kalaupun sekarang nggak paham, insya Allah ya ada pengulangan-pengulangan, insya Allah semoga bisa. Kalau nggak paham juga, hadanallahu wa iyyakum. Semoga kita semua dapat hidayah. Nah, Amin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi pahami ayat ini secara utuh. Laisa kamitslihi syai', ini mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Setiap kita melewati ayat-ayat hadis tentang sifat, ingat ayat ini. Bahwasanya Allah punya sifat nggak serupa dengan apa? Makhluk. Wa huwas samiul basir, ini menetapkan sifat Allah. Kalau istilah para ulama, laisa kamitslihi syai', ini tanzihun bila ta'til, mensucikan tanpa menafikan. Wa huwas samiul basir, ini menetapkan isbatun bila tashbih, menetapkan tanpa menyerupakan. Intinya tadi, tetapkan tanpa menyerupakan, selesai masalah. Nah, lanjut atau cukup? Hah? Ini masih panjang ucapan Syekh bin Baz. Ini belum selesai. Memang ini kajian butuh tahunan sebetulnya. Hanya untuk membahas asma wa sifat. Dan memang ini salah satu, sekali lagi, ciri khas dakwah as-salafi, harus paham masalah ini. Ya, makanya dulu ada dialog antara Syekh Al-Albani rahimahullah dengan tokoh kelompok pergerakan Harokah di Aljazair. Orang ini ingin ngelobi Syekh Albani untuk membenarkan pergerakannya. Pergerakan politik lah. Kata Syekh Albani yang ditanya, apakah pengikutmu yang jutaan itu paham Allah di atas langit? Paham? Jadi ini adalah apa? Ujian salafi. Ya, untuk mengetes apakah sebuah pergerakan, kelompok komunitas itu di atas kebenaran atau tidak. Tesnya masalah apa? Tauhid asma wa sifat. Kata Syekh Albani rahimahullah, apakah pengikutmu yang jutaan itu paham, tahu Allah itu di atas langit? Namun namanya politikus, jawabannya juga apa? Kayak
Kata sang tokoh politik tadi, arju dzalik. Aku berharap demikian wahai Syekh. Kata Syekh jawab yang tegas, iya atau tidak, jangan pakai bahasa diplomatik. Ya, jawab iya atau tidak. Dari sini Syekh tahu, Syekh Al-Albani tahu bahwasanya pengikutnya tidak paham, atau secara umum nggak paham di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada dialog lagi ini dengan kelompok Jamaah Tabligh, datang kepada Syekh, nantang bahwasanya kelompoknya dia itu benar dalam masalah tarbiyah, karena Syekh Al-Albani rahimahullah sering menyebutkan tasfiyah wa tarbiyah. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah ketika mengkritik kelompok jihad yang ada sekarang ini, beliau mengatakan mereka ini bukan gerakan Islamiyah. Kenapa? Karena mereka tidak di atas tasfiyah wa tarbiyah yang benar. Di antaranya tadi dialog Syekh dengan kelompok dari Jamaah Tabligh. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tentang kelompok ini, salah satu dari mereka nantang Syekh Al-Albani, tes aku, bahwasanya aku ini betul-betul di atas tarbiyah yang benar. Syekh Al-Albani tanya seperti tadi, di mana Allah? Oh, dia menjawab dengan apa? Wah, luar biasa. Lantangnya Allah di atas langit. Namun Syekh Al-Albani cerdas rahimahullah ta'ala. Kata Syekh Al-Albani, pelajaran seperti ini engkau dapatkan dari jamaahmu atau dari jamaah yang lain, jamaah salafiyah. Kata orang itu dari dakwah kalian ya Syekh. Paham intinya? Bahwasanya inilah dakwah salafiyah yang mentarbiyah umat di atas akidah sahihah, berlainan dengan kelompok-kelompok yang lain. Kelompok-kelompok yang lain ditarbiyah di atas tadi mungkin politik, ataupun jihad yang tidak syar'i dan seterusnya, tanpa penanaman akidah as-sahihah. Namun sekali lagi, inilah ciri khas dakwah salafiyah. Meskipun sudah puluhan tahun ngaji sunnah, tetap kajian tauhid asma wa sifat, isbatu ma asbatallah. Apalagi di akhir seperti ini ketika syubhat luar biasa banyaknya. Kalau kita mau istiqomah di atas kebenaran, terus istiqomah kata ulama, belajar akidah salah. Paling tidak tadi mengokohkan akidah kita di tengah badai yang sangat luar biasa dahsyatnya ini. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, qala azza wa jalla walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling husna, maka berdoalah dengan menyebut nama Allah al-husna tersebut. Ini di antara kaitan antara tauhid asma wa sifat dan tauhid al-uluhiyah. Bahwasanya tauhid asma wa sifat itu mengantarkan kepada tauhid al-uluhiyah. Atau tauhid asma wa sifat itu mengharuskan orang mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Dalam artian, kalau kalian sudah paham Allah yang memiliki al-asmaul husna, maka kewajiban kalian beribadah hanya kepada Allah. Paham? Ini juga yang kita isyaratkan kemarin. Kalau kalian sudah meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka kewajiban kalian menyembah hanya kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh para ulama, tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Paham? Paham nggak? Baik. Kita lanjutkan lagi kalau paham. Makanya Allah dalam ayat tadi Al-A'raf 180 mengatakan Allah memiliki nama-nama yang al-husna, maka berdoalah. Doa adalah ibadah. Ini tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat mengharuskan tauhid apa? Al-uluhiyah. Kalau kalian sudah paham, tahu Allah satu-satunya yang memiliki al-asmaul husna, kewajiban kalian berdoa hanya kepada Allah. Kewajiban kalian beribadah hanya kepada Allah semata. Allah berfirman lagi dalam surat An-Nahl ayat 60, walillahil matsalul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang paling tinggi, wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Dua ayat yang terakhir ini, Al-A'raf 180, ini berkaitan dengan nama-nama Allah.
ayat 60 surat An-Nahl berkaitan dengan penetapan sifat-sifat Allah. Ini akidah Ahlussunnah, menetapkan semua nama dan sifat Allah. Wal ayat fi hadzal ma'na katsira. Ayat-ayat tentang hal ini sangat banyak sekali. Bahkan ayat termulia di dalam Al-Quran. Ayat apa? Ayat kursi. Kenapa dikatakan ayat yang termulia? Apa jawabannya? Kenapa ayat kursi dikatakan ayat yang termulia dalam Al-Quran? Karena berkaitan dengan zat yang mulia. Berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka dari sini kata para ulama, ilmu yang termulia, ilmu yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka kalau antum semangat belajar masalah fikih, salat fikih, wudhu fikih, ya, zakat dan sebagainya, maka harus lebih semangat lagi belajar fikih al-akbar, yaitu masalah tauhid asma wa sifat. Maka terbalik kalau ada yang semangat belajar fikih ahkam namun meremehkan bahkan tidak paham fikih al-akbar yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apalagi dalam Al-Quran hampir rata-rata semua ayat hukum itu ditutup dengan ayat-ayat masalah apa? Tauhid asma wa sifat. Masalah ayat hukum waris ada, ya, penutupannya dengan nama-nama dan sifat Allah. Coba buka surat An-Nisa ayat 11 yang bawa aplikasi itu. Bismillah. Atau yang buka mushaf langsung, coba lihat. Betul enggak? An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlul hadzal unthayain. Katamu? Atau ada yang hafal? Innallaha kana aliman hakim. Ayat waris Allah tutup dengan tauhid asma wa sifat. Innallaha aliman hakim. Allah yang maha tahu dan yang maha bijak. Pembagian waris itu didasari oleh ilmu Allah, oleh kebijakan Allah. Allah maha adil. Ya, laki-laki jatahnya 2 dibandingkan apa? Perempuan. 2 banding 1. Ini sekali lagi karena apa? Allah maha berilmu, Allah maha bijaksana. Tidak ada kezaliman dalam pembagian waris tersebut. Ini sekali lagi pentingnya tauhid asma wa sifat. Bahkan ada kisah dulu, seorang Arab Badui mendengar, istilahnya mungkin santri lah, lagi apa? Murajaah hafalan. Sampai surat Al-Maidah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana kalaminallah wallahu ghafurur rahim. Anda enggak ingat ayat berapa surat Al-Maidah itu? Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai balasan dari Allah. Sang santri dia menutup ayat itu dengan kata-kata wallahu ghafurur Ar-Rahim. Allah maha pengasih lagi maha pengampun. Kata orang Arab Badui, inti salah. Ini santri apa? Nggak percaya. Ini orang awam kok istilahnya negur apa? Santri yang sedang murojaah hafalan. Padahal orang Arab Badui ini mungkin nggak hafal. Cuma kedengarannya nggak pas dalam uslub bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena apa? Kalau laki-laki perempuan yang mencuri dipotong tangannya ditutup dengan kata-kata Allah Ghafur Rahim, berarti nggak perlu dipotong apa? Kan ditutup dengan Allah Maha apa? Pengampun. Ketika santri itu ngulang lagi, ketemu yang benar. Ya, wallahu azizun hakim. Bukan Ghafurur Rahim. Ini kaitan ayat hukum dengan tauhid asma wa sifat. Kalau tadi sekali lagi ayatnya laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya, kemudian ditutup dengan Allah Ghafur Rahim, ini nggak connect. Kenapa? Kalau Allah Ghafur Rahim dalam ayat itu, maka apa? Gugur hukum potong tangan. Tapi yang benar ayatnya wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijak sana. Allah maha perkasa dengan apa? Menghukum orang tersebut.
Dan Allah bijaksana, hukumannya tidak ada kezaliman. Semuanya dengan keadilan. Paham? Ini baru connect. Paham ya? Jadi ini intinya pentingnya tauhid asma wa sifat. Dalam masalah ayat-ayat hukum saja ditutup dengan ayat sifat atau nama dan sifat Allah. Wa hadha huwa qaul ahlussunnah wal jamaah. Inilah ucapan ahlussunnah wal jamaah min ashabi Rasul SAW, dari zaman para sahabat wa atba'in bi ihsan sampai ya para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan sampai akhir zaman. Ya, pegang erat akidah ahlussunnah, yaitu apa? Yumirruna ayati sifat wa ahaditsaha kama ja'at, menetapkan ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat seperti zahirnya apa adanya, wa yusbituna ma'aniha lillahi subhanahu wa ta'ala, menetapkan maknanya bagi Allah sesuai dengan pemahaman salaf, isbatan bari'an minat tamtsil, menetapkan tanpa menyerupakan, wa yunazihuna Allah subhanahu an musyabati khalqi, dan mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluknya, tanzihan bari'an minat ta'til, mensucikan namun tidak sampai menafikan. Ini pertengahan ahlussunnah. Ahlussunnah pertengahan di antara dua kelompok sesat. Kelompok musyabihah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Ini musyabihah. Ini kata Nu'aim bin Hamad tadi, gurunya Imam Bukhari, kufur akbar. Lawannya kelompok mu'attilah yang mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, yaitu kelompok Jahmiyah. Ahlussunnah pertengahan mengatakan Allah punya nama, punya sifat, namun nggak sama dengan makhluk. Ini pertengahan ahlussunnah dalam tauhid asma wa sifat. Wa bima qalu tastamil adillah minal kitabi wa sunnah, dan apa yang mereka katakan, ahlussunnah katakan, itulah ya dikumpulkannya Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, wa taqumul hujjah ala man khalafahum, dan tegak hujah atas orang-orang yang menyelisih mereka, wa humul madhkurun fi qouli subhana, dan ahlussunnah wal jamaah itulah yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat ke-100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ja'alanallahu minhum, kata Syekh, semoga Allah menjadikan kita termasuk dari pengikut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka di surga Firdaus kelak. Taib, barangkali ada yang mau ditanyakan, terutama yang berkaitan dengan tema kita kemarin ataupun yang sekarang. Tafadhalu. Kalau tidak ada, jangan dipaksa. Nah, silakan Pak. Ya, saya masih bingung dulu tadi mengenai arti sebenarnya dari tahrif, taktil, tahrif, tamsil dulu. Menyerupakan semua ya antara Iya. tamsil dan tahrif. Kalau tamsil itu menyerupakan, sinonimnya kata lainnya tasbih. Cuma kalau mau didalami lagi, lebih tepatnya itu pakai istilah tamsil. Tamsil itu dari kata laisa kamislihi, misal. Itu lafadz Al-Quran kata para ulama. Ya, kebanyakan para ulama pakai kata-kata bila tamsil. Tetapkan tanpa tamsil, menyerupakan. Ya, karena itu lafadz Al-Quran laisa kamislihi syai'. Paham? Ya, sinonim dari tamsil itu tasbih. Sebagaimana kata Nu'aim bin Hamad, gurunya Imam Bukhari, man syabbahallaha, barang siapa yang mentasbih Allah. Paham ya? Paham? Sinonim, apa arti sinonim, Pak? Hampir sama. Sinonim artinya sama dengan, ya, tamsil sama dengan apa? Kurang lebihnya seperti itu. Cuma, ya, sekali lagi kalau mau didalami lagi, ulama kebanyakan pakai kata-kata tetapkan sifat Allah tanpa tamsil.
Kenapa? Karena itu lafadz yang digunakan oleh Al-Quran. Tapi tidak menyalahkan yang memakai kata-kata bila tasbih. Paham? Karena tasbih itu kurang lebih lah 11-12 jangan apa? Tamtsil. Makanya ulama salaf juga pakai kata-kata tasbih dengan kata-kata man syabbahallah bi syai'in min khalqi faqad kafara. Paham? Paham, Pak? Iya. Cuma sekarang ada catatan lebih dalam lagi. Kata-kata tasbih sekarang itu kayak dua sisi mata pisau ya, istilahnya begitu ya. Digunakan oleh ahli bid'ah untuk menyerang ahli sunnah. Kalian Wahabi itu mentasbih. Tapi maksud mereka apa? Salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Mereka menempatkan tasbih itu kalau ada yang menetapkan sifat Allah dituduh apa? Tasbih. Bang. Jadi penggunaan tasbih itu ada dua versi. Versi ahlul bid'ah dan versi ahlus sunnah ketika mengatakan tidak boleh mentasbih Allah. Yaitu tidak boleh mengatakan misalnya Allah punya wajah seperti wajah makhluk. Ini versi ahlus sunnah. Tidak boleh mentasbih Allah. Tidak boleh menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Ini penggunaan yang benar atau salah? Benar. Tapi ahlul bid'ah versinya itu mentasbih artinya tidak boleh menetapkan Allah punya sifat wajah. Ini betul atau tidak penggunaan tasbih seperti ini? Hah? Paham ya? Itu yang diwanti-wanti oleh para ulama. Jadi sekali lagi, sebagaimana tauhid ya, tauhid misalnya. Versi ahli sunnah dengan versi ahli bid'ah beda. Antum kalau belajar 5 dasar kelompok sesat Mu'tazilah. Kelompok sesat Mu'tazilah sesat atau tidak? Yakin ya? Ya, jangan ngomong semua yang penting muslim, enggak ya, ada ahlussunnah, ada al-bidah, di antaranya Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu punya 5 prinsip dasar. Yang pertama namanya at-tauhid. Wah, indah sekali kata-kata apa? At-tauhid tersebut. Siapa yang enggak nerima kata-kata tauhid? Cuma kalau versinya Mu'tazilah beda dengan versinya ahlussunnah. Tauhid oleh ahlussunnah tadi ada rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat sesuai dengan pembahasan yang kita sampaikan. Ya. Tapi kalau Mu'tazilah mengatakan tauhid adalah menafikan semua sifat Allah. Allah nggak punya sifat. Betul atau tidak penggunaan kata tauhid di sini? Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man talabal ilma falyudaqqiq. Barang siapa yang belajar ilmu harus teliti. Bang, tauhid versi Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah beda. Tasbih versi Ahlussunnah dengan versi Ahlul Bid'ah paham? Harus teliti. Apalagi di zaman seperti ini yang orang-orang banyak bersilat lidah, harus betul-betul teliti. Ya, dengan diantaranya kita pelajari akidah salaf, ya, ucapan para ulama salaf tentang akidah juga tentang al-manhaj. Paham? Paham Pak ya? Iya. Alhamdulillah. 5 tadi apa? Baru 1. Oh, baru 1 Pak ya? Iya, 4 sebetulnya yang kita sampaikan dan disampaikan Syekh bin Baz ya, tamtsil sudah, itu sama dengan apa Pak tadi? Tasbih kurang lebih lah. Jangan ditambahkan tamtsil wa tasbih, itu sama, tamtsil wa tasbih itu sama. Tanpa tamtsil menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa takyif membagaimanakan. Al-kaifu majhul. Paham? Kemudian yang ketiga tanpa tahrif. Apa arti tahrif? Menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Tidak boleh mentahrif sifat istiwa dengan kekuasaan, sifat tangan dengan kekuasaan. Tetapkan apa adanya tanpa ditahrif. Yang keempat baru taktil, tanpa menafikan, mengingkari. Paham? Paham insyaallah Pak ya? Ya. Baik, ada yang lain mau ditanyakan? Silakan Pak. Kalau golongan yang berbuat bid'ah dalam masalah fikih Iya. Atau menyimpang dari tauhid mutaba'ah itu tidak separah dari tauhid
rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat. Iya, ya tentunya kita yakini kesalahan itu berlevel-level. Bukan hanya mie saja, pedasnya berlevel-level ya. Ini juga kesesatan berlevel-level. Ada kesesatan yang bisa mengeluarkan dari Islam, murtad. Kalau orang itu jatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman, ya seperti berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada wali yang telah mati, tawasul kepada yang telah mati. Ini adalah apa? Ya, yang membatalkan keislaman. Ini hukum secara umum ya, bukan tunjuk hidung fulan dan fulannya. Ada kesalahan penyimpangan yang mengeluarkan dari ahlu sunnah. Meskipun nggak sampai mengeluarkan dari Islam. Kalau dia menyelisih salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya, di antaranya mengatakan istawa artinya istaula. Itu salah satu apa? Menyelisih prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Atau membolehkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin, mencela sahabat Rasul misalnya. Ini namanya apa? Yang mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah wal jamaah. Nah, ada kesalahan yang itu hanya maksiat. Ini orangnya kalau memang di atas akidah ahli sunnah nggak keluar dari ahli sunnah. Meskipun apa? Kurang imannya. Paham ya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya kapan orang itu keluar dari firqah najiyah, kelompok yang selamat ahli sunnah wal jamaah. Kalau kata beliau orang itu menyimpang dalam masalah tauhid dan dia jatuh ke dalam kebid'ahan. Adapun kalau dia menyimpang salah dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, dia tidak keluar dari firqah najiyah meskipun imannya berkurang. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Mungkin ummahat, ada yang mau tanya, silakan. Tafadhalu. Boleh tanya lagi? Coba yang lain dulu, biar rata dulu, Pak. Kalau tidak ada, baru. Tidak ada? Ya, silakan lagi, Pak. Apakah sudah tersirat akan ada masanya bangsa Yahudi bisa dikalahkan oleh golongan yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah atau yang disebut golongan atau ifatul? Antum tanya kapan tahunnya atau gimana? Enggak, mungkin karena masa sekarang tuh bangsa Arab kalah terus karena akidahnya bercampur aduk. Iya, Rasul sudah mengatakan dalam Sahih Bukhari. Antum tadi malam sudah hadir enggak tadi malam? Oh, makanya. Kita kan sudah sebutkan kemarin kan hadisnya apa? La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi, fayaktulahumul muslimun. Maka kaum muslimin yang akan membunuh orang Yahudi. Kalau sekarang terbalik, Yahudi yang membunuh, membantai kaum muslimin sudah berapa yang menjadi korban? Ya kurang lebih lah, ya sudah lebih dari 10.000. Sedangkan orang Yahudi cuma berapa? Berapa banding berapa? Makanya kata para ulama, gimana ini dikatakan jihad yang syar'i, sedangkan kerusakannya, kemadaratannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Ya, ini sekali lagi timbangan ukuran itu jihad yang syar'i atau tidak syar'i. Dan yang menjadi korban adalah apa? Rakyat jelata. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan yang masih hidup dari kaum muslimin, merahmati yang meninggal dunia dan mengampuni dosa-dosa mereka, dan segera Allah mengentaskan musibah dari saudara kita kaum muslimin dan menolong mereka, dan semoga Allah menghancurkan orang-orang Yahudi, musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Ya, ini sekali lagi yang disampaikan para ulama bahwasanya jihad yang syar'i itu ada kaidah-kaidahnya. Di antaranya, kalau kaum muslimin masih dalam keadaan lemah, maka tidak boleh mereka mengangkat senjata untuk perang, untuk jihad melawan orang-orang kafir. Mana dalilnya? Kisah Rasul yang terang benderang sebetulnya. Ya, Rasul dikala di kota Mekkah dalam keadaan lemah. Ya, meskipun segi at-tauhid beliau sudah 10 tahun menanamkannya. Namun tetap Rasul SAW ketika dalam keadaan lemah tidak diperintahkan oleh Allah jihad dengan senjata.
Kan kata para ulama dan Syekh Saleh Al-Syekh, kalau dibandingkan ya keadaan Rasul pada waktu di kota Mekah dengan keadaan kaum muslimin sekarang ini, lebih lemah kaum muslimin sekarang dibandingkan Rasul SAW dan para sahabat. Terutama dalam segi apa? Kalau tauhid sudahlah, jangan dibanding-bandingkan sudah. Namun dari senjata saja. Kalau senjata dulu kaum musyrikin dengan para sahabat sama atau kurang lebih lah. Pedang dengan pedang kan? Sekarang punya nggak mereka pesawat tempur? Hah? Ini sekali lagi, kalau di zaman para sahabat seperti itu saja tidak diperintahkan, disyariatkan jihad dengan pedang, apalagi sekarang. Kalau sekedar membunuh 1-2 orang musyrikin, sanggup enggak para sahabat? Nyulik 1 dibunuh, digorok gitu, sanggup enggak? Sanggup. Tapi karena kemudaratan yang akan ditimbulkan lebih banyak, maka apa? Tidak ada syariat jihad dengan pedang pada waktu itu. Paham? Sampai era sahabat Rasul berhijrah punya kekuatan, baru jihad disyariatkan dengan senjata. Ini fikih jihad sebetulnya. Ya. Namun walakin aktsarahum la ya'lamun. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kaum muslimin hidayah taufik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Boleh lagi Ustaz. Hah? Boleh enggak? Ini antara sampai kakak jamaah. Ini jam 6 lebih sudah. Boleh atau tidak? Ragu-ragu, Pak. Bisa lagi bulan depan. Iya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.